Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuki hari ke-19 di bulan Ramadan. Masih di kitab Masnawi, kitab pertama. Hari ini saya akan membacakan bait 537 sampai 543. Kata Maulana Rumi, roh menerbangkanmu ke singgasana yang tinggi. Namun dirimu menuju air dan tanah di asfalin, kehinaan. Kau mengubah dirimu sendiri menjadi kerendahan, sementara eksistensimu sebelumnya menjadi kecemburuan para malaikat. Perhatikan bagaimana perubahan bentuk ini. Bukankah perubahan bentuk ini lebih menakjubkan dari perubahan bentuk itu? Kuda cita-citamu kau tancapkan untuk mengetahui bintang-bintang. Namun hakikat Adam, di mana seluruh makhluk sujud padanya tak kau pahami. Oh dirimu anak tak soleh, pada akhirnya kau adalah anak Adam. Sampai kapan kau anggap kerendahan sebagai kemuliaan? Sampai kapan kau akan katakan, aku akan menawan dunia ini, aku akan penuhi dunia ini sesuai dengan keinginanku. Seandainya kau penuhi seisi dunia ini dengan salju, cukup dengan cahaya matahari, salju sekejap menjadi air. Nah ini potongan dari syair-syair yang saya bacakan sebelumnya. Dan ini syair yang sangat relevan dengan konteks bulan puasa kita. Jadi karena kata Maulana Rumi, roh menerbangkanmu ke singgasana yang tinggi. Salah satu fungsi puasa adalah untuk mengaktifkan dimensi ruhaniah kita dengan mengontrol dimensi jasmaniah tubuh kita. Dan itu caranya bagaimana ruh kemudian naik ke atas. Dan kita tahu bahwa dalam pembahasan nafs, ada ruang tengah yang disebut dengan nafs. Jadi kita ada tubuh, kemudian setelah tubuh ada nafs, setelah tubuh ada ruh. Ruh ini kecenderungannya naik ke atas. Nah, biasanya yang menarik ruh naik ke atas untuk tidak naik ke atas itu adalah dimensi nafs, ketika nafs ikut kepada tubuh. Jadi ada ruh, ada nafs, ada tubuh kita, tubuh fisik. Nah, tubuh fisik ini sebenarnya terikat dengan dimensi nafs. Ruh senantiasa naik ke atas, seperti itu. Makanya ruh menerbangkanmu ke singgasana yang tinggi. Namun dirimu menuju air dan tanah di asfalin, kehinaan. Nah, tapi tubuh kita senantiasa menuju kerendahan. Jadi karena setiap hari kita memberikan makanan tubuh kita, sehingga perlahan-lahan dimensi ruhaniah kita pun ikut mencicipi makanan tubuh. Nah, perlahan-lahan ruh akan mengikuti keinginan tubuh. Nah, ketika ruh menginginkan tubuh, maka otomatis seluruh dimensi nafs kita ini adalah mengikuti tubuh. Maka yang aktif itu adalah disebut nafsul lawamah dan nafsul ammarah. Ketika nafs lebih cenderung kepada dimensi fisik ini. Nah, pada saat itu dalam riwayat dijelaskan bahwa ketika kondisinya seperti itu, ketika ruh mengikuti seluruh keinginan tubuh ini, maka ruh benar-benar terpenjara di dalam tubuh. Bahkan dalam hadis dijelaskan bahwa dia seperti, ruh ini seperti mayat yang terkubur dalam tubuh. Jadi itu ibaratnya. Jadi ibarat ruh ini sebenarnya sudah mati dan tubuh ini seperti kuburannya. Ketika secara totally ruh kita mengikuti tubuh ini. Nah, makanya Rumi mengingatkan bahwa sebenarnya secara fitrawi, ruhaniah ini, ruh menerbangkanmu ke singgasana yang tinggi. Namun dirimu menuju air dan tanah di asfalin. Kau mengubah dirimu sendiri menjadi kerendahan, sementara eksistensimu sebelumnya menjadi kecemburuan pada para malaikat. Nah, ini terkait dengan kisah Adam, seperti nanti Maulana Rumi juga menjelaskan tentang Adam, bahwa seluruh ketika
awal mula-mula penciptaan seluruh makhluk ini sujud kepada Adam alaihissalam. Jadi mereka sujud, makanya kata Rumi, sementara eksistensimu sebelumnya menjadi kecemburuan para malaikat. Jadi ketika Tuhan mengumumkan ini ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan menciptakan khalifah di bumi. Nah, malaikat kemudian bertanya kepada Tuhan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Wahai Tuhanku, apakah Engkau akan menciptakan manusia yang kerjanya di bumi ini adalah tumpah darah dan kefasadan. Sedangkan kami, kata malaikat, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kami senantiasa bertasbih dan mensucikanmu, seperti itu. Ini hingga kata Rumi, sementara eksistensimu sebelumnya menjadi kecemburuan para malaikat. Sementara kita ingin mengubah, jadi setelah kita turun di sini, kita asik mencicipi keindahan dunia, sehingga perlahan-lahan kita ingin mengubah diri kita ini menjadi kerendahan. Nah, perhatikanlah bagaimana bentuk perubahan ini. Bukankah perubahan ini lebih menakjubkan daripada perubahan bentuk itu? Kuda cita-citamu kau tancapkan untuk mengetahui bintang-bintang. Namun hakikat Adam di mana seluruh makhluk sujud padanya tak kau pahami. Jadi maksud Maulana Rumi bahwa dari awal ini sebenarnya kita wa nafakhtu fihi firruhi, kita ditiupkan ruh sejak azal. Kemudian kecenderungan kita adalah naik ke atas, tetapi ketika kita turun dunia ini justru sebaliknya, kita melupakan hakikat asal muasal kita dan cenderung kepada dimensi materi. Kata Maulana Rumi, cenderung kepada kerendahan. Sehingga kata Maulana Rumi, kuda cita-citamu kau tancapkan untuk mengetahui bintang-bintang. Namun hakikat Adam di mana seluruh makhluk sujud padanya tak kau pahami. Makanya penting sebenarnya untuk mempelajari dimensi hakikat insan perspektif Sufia, khususnya menjelaskan tentang dimensi Adamiyah, karena ini akan mengingatkan kita tentang dimensi azaliyah ilahi di dalam diri kita, karena itu sangat terhubung. Dan kalau kita terhubung dan memahami dengan baik, insya Allah perlahan-lahan itu akan mengantarkan kita kepada dimensi ruhaniyah. Maksudnya kita cenderung untuk mengikuti dimensi ruhaniyah kita kalau kita bisa memahami dengan baik. Makanya kata Rumi, oh dirimu anak tak soleh, pada akhirnya kau adalah anak Adam. Sampai kapan kau anggap kerendahan sebagai kemuliaan? Jadi mungkin kata Rumi, karena kita begitu lalai terhadap esensi kita, hakikat diri kita, dan kita cenderung kepada kefanaan dunia yang fana ini. Nah, padahal kita ini, kata Maulana Rumi, adalah anak Adam. Nah, seharusnya karena kita anak Adam, kita punya dimensi ilahiyah di dalam diri dan cenderung kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai kapan kau akan katakan, aku akan menawan dunia ini, aku akan penuhi dunia ini sesuai dengan keinginanku. Salah satu fungsi puasa adalah bagaimana kita menahan seluruh keinginan-keinginan dimensi materi ini, sehingga yang aktif adalah dimensi ruhania kita. Nah, seandainya kau penuhi seisi dunia ini dengan salju, cukup dengan cahaya matahari, salju sekejap menjadi cair. Nah, ini satu ilustrasi yang indah dari Maulana Rumi, bahwa seandainya kau penuhi seisi dunia ini dengan salju, cukup dengan cahaya matahari, salju sekejap menjadi air. Untuk menjelaskan bahwa semua tentang materi ini adalah tentang keterbatasan dan kefanaan dan kesirnaan. Sekejap dia akan pergi dari kita. Oleh karena itu, bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling baik untuk kita kembali ke dimensi fitrah kita, mengingat kembali atas hakikat diri kita yang paling batin, karena disitulah akan terhubung dengan cahaya-cahaya ilahi. Sampai di sini yang bisa kami sampaikan dalam pembacaan Masnawi ini di kesempatan hari ini. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan atau mau berkomentar, silahkan bertanya dan komentar di kolom YouTube kami. Selamat berbuka puasa, kami akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.